Selamat bertemu kembali sahabat Ayo Paham. Pada sesi ini kita akan bahas pangkat pecahan. Apa itu pangkat pecahan? Berarti pangkat pecahan adalah bilangan pokoknya mempunyai pangkat bilangan pecahan. Jadi kita tulis bentuk umumnya. A pangkat M per N. Ini adalah bilangan pecahannya, yang ini adalah pecahan. Jadi secara ringkas itulah yang disebut dengan bilangan pangkat pecahan, di mana A di sini adalah bilangan pokok. Seperti pada video sebelumnya, bilangan berpangkat itu adalah kebalikan dari bentuk akar. Maka ini boleh kita tulis menjadi akar pangkat N dari A pangkat M, di mana di sini N-nya lebih besar atau sama dengan 2. Kenapa lebih besar atau sama dengan 2? Karena perhitungan akar selalu dimulai paling kecil 2, baru 3, dan seterusnya. Sehingga kita ambil akar pangkat N lebih besar dari 2. Biasanya kalau akar pangkat 2, indeks 2-nya tidak ditulis. Misalnya cukup ditulis dengan 2, misalnya akar 5. Ini artinya adalah akar pangkat 2 dari 5, tapi biasanya 2-nya ini tidak ditulis. Tapi selain dari 2 harus selalu kita tuliskan. Kita lanjut. Misalkan saya tulis bilangan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka ini artinya 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Berarti kalau ini kita hitung, akar pangkat 3, 8 itu 2 pangkat 3. Sama dengan, kita kembalikan ke bentuk akar ini, yang ini, maka ini kita buat menjadi 2 pangkat M, M-nya 3, N-nya 2. M-nya 3, N-nya 3. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 1, sama dengan 2. Sehingga akar pangkat maka atau kesimpulannya akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Nah, dengan ringkas coba kita lihat lagi, misalnya kita langsung ubah, misalnya 625 pangkat 1/4. Ini berapa nilainya? Nah, berarti ini akar pangkat 4 dari 625. 625 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, ya, 5 pangkat 4. Berarti ini sama dengan 5 pangkat 4/4 sama dengan 5 pangkat 1 sama dengan 5. Yang berikutnya, minus 64 pangkat 1/3. Berarti ini sama dengan akar pangkat 3 dari minus 64. Akar pangkat 3 dari minus 64 itu sama dengan minus 4 pangkat 3. Berarti sama dengan minus 4 pangkat 3 per 3 sama dengan minus 4 pangkat 1 sama dengan minus 4. Jadi hasilnya sama dengan minus 4. Baik, nah sekarang kita akan mengenal akar pangkat ganjil dan akar pangkat genap. Coba kita lihat akar pangkat genap. Nah, itu akar pangkat genap, misalkan kita buat bentuk umum N A pangkat M, di mana N-nya itu lebih besar dari 2, N-nya bilangan genap.
bilangan genap itu misalnya 2, 4, 6, udah tahu semua ya. Nah, di sini karena dia akar pangkat genap, maka bilangan bilangan real A ini adalah selalu bilangan real positif, nggak boleh negatif ya. Karena akar pangkat genap hasilnya selalu positif. Maka jika misalkan akar pangkat N dari A pangkat M itu hasilnya B, maka B itu selalu real positif. Maka ini kita tulis harga mutlak B. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagian akar pangkat ganjil N akar pangkat A dari M, di mana N-nya itu bilangan ganjil lebih besar dari 2, M-nya sama dengan bilangan ganjil. Nah, di sini A-nya, jika ini bilangan ganjil, A-nya ini boleh real positif, boleh atau real negatif. Maka karena ini real positif dan negatif, maka hasilnya juga adalah bilangan real. Maka misalkan hasilnya ini adalah A pangkat M sama dengan B, maka B-nya ini sama dengan real. Real boleh positif, boleh negatif. Sehingga di sini kita tidak berikan tanda mutlak. Jadi B saja yang menunjukkan, artinya boleh hasilnya negatif, boleh hasilnya positif. Nah, coba kita lihat contoh-contoh supaya lebih mudah kita pahami. Misalkan sederhanakan, misalnya akar pangkat 4 dari 16 itu sama dengan berapa? Ini kita jawab. Berarti akar pangkat 4 dari 16 itu sama dengan 4. 16 itu 2 pangkat 4. Ini sama dengan 2. 4 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Contoh berikut. Akar pangkat 3 dari minus 27. Jawab. Akar pangkat 3 dari minus 27 sama dengan, berarti kita tulis ini akar pangkat 3 dari 27 itu adalah min 3 pangkat 3. Coba kita hitung, min 3 kali min 3 kali min 3. Min 3 ini kali min 3 jadi 9, kali min 3 ini jadi sama dengan min 27, berarti sama dengan min 3 pangkat 3 ya. Sehingga sini kita tulis sama dengan min 3 pangkat 3 per 3, 3 per 3, 1, min 3 pangkat 1 sama dengan min 3. Kita lanjutkan dengan contoh berikut. C. Akar dari X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan titik-titik. Jawab. X kuadrat kurang 2X tambah 1 kita faktorkan dulu ya. Berarti X kuadrat kurang 2X tambah 1. Faktornya masih dapat waktu SMP. Ini X dikalikan 1 dijumlah dikalikan ini sama dengan
perkaliannya itu 1 kali 1, yang ini jumlahnya min 1 tambah min 1. Nih, ini min. Berarti di sini min sama dengan ini min 1 min 1. Sehingga x kuadrat kurang 2x tambah 1 ini bisa kita tulis x kurang 1 kuadrat. Ya, x kurang 1 kuadrat. Maka sekarang kita kerjakan. Ini akar dari x kuadrat kurang 2x tambah 1. Berarti ini sama dengan akar dari x kuadrat, akar dari ini kita faktorkan tadi, hasil faktornya adalah x kurang 1 kuadrat, ya. Nah, di sini berarti hasilnya itu adalah x kurang 1, ini akar pangkat 2 akan ditulis, berarti ini 2 pangkat 2 per 2 sama dengan x kurang 1. Maka di sini ada syaratnya. Karena nilai dari x kurang 1 itu selalu positif, maka akar dari x kuadrat kurang 2x tambah 1 itu sama dengan x tambah 1, sorry, bukan x tambah 1, x kurang 1, x kurang 1 jika x-nya lebih besar atau sama dengan jika x-nya lebih besar dari 1. Nah, tapi jika x-nya lebih kecil dari 1, maka akar dari x kuadrat kurang 2x tambah 1 itu nilainya sama dengan 1 kurang x. 1 ini tadi x kurang 1, ini 1 kurang x. Kenapa harus 1 kurang x? Nah, kalau ini negatif, 1 kurang negatif jadi positif, sehingga hasil dari akar pangkat genap itu selalu positif, ya. Demikian, ya. Nah, coba kita ambil contoh berikutnya, contoh yang ketiga. Jika x sama dengan 9, maka akar dari x kuadrat kurang 10x tambah 25 sama dengan berapa? Jadi kita jawab. Kita faktorkan dulu x kurang 10x tambah 25. Ini sama dengan, ingat hasil pelajaran di SMP difaktorkan. Dikalikan 25 dijumlahkan min 10. Berarti 25 kali min 10 ditambah bilangannya sama. Berarti ini min 5 kali min 5. Ini min 5 tambah min 5. Sehingga faktornya ini x min 5. Ini x min 5 atau sama dengan x min 5 kuadrat, ya. Ini terus sehingga akar dari x kuadrat kurang 10x tambah 25 itu sama dengan akar dari x kurang 5 kuadrat. Ini hasilnya sama dengan x kurang 5. Nah, karena
hasilnya selalu positif, dan kalau kita masukkan X 9 hasilnya positif, maka sekarang kita hitung, maka untuk X sama dengan 9, sehingga ini hasilnya 9 kurang 5 sama dengan 4, sehingga nilai dari akar X kuadrat kurang 10X tambah 25 itu sama dengan tadi X kurang 5 sama dengan 9 kurang 5 sama dengan 4. Demikian, kita lihat beberapa contoh lagi supaya lebih jelas. Contoh berikutnya, sederhanakan yang A, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 9 sama dengan, berarti akar pangkat 3 dari 29, 2 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat berubah ke bentuk akarnya, ingat N, A pangkat M sama dengan A pangkat M per N, ya. Nah, ini ya. Ini ulangi per N. Berarti di sini N-nya 3, M-nya 9, sehingga ini sama dengan 9 per 3. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita lihat contoh satu lagi. Akar pangkat 4 dari 1 per 16. Berarti akar pangkat 4 dari 1 per 16 itu sama dengan, terjawab, akar pangkat 4 dari 1 per 16 sama dengan akar pangkat 4 per 16 itu sama dengan 1 per 16 sama dengan 1 per 2 pangkat 4, ya, sama dengan 1 per 2 pangkat 4, sehingga ini sama dengan 1 per 2 4 pangkat 4, 4 pangkat 4 1, berarti ini sama dengan 1 per 2, sehingga kesimpulannya akar pangkat 4 dari 1 per 16 adalah 1 per 2. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan di like, share, dan subscribe ya, agar kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya.